muncul melalui kendaraan keinginan, naluri makan, yaitu keinginan makan. Ketika dia lapar, terdorong ingin makan, ini naluri aja. Tapi kalau manusia makan, didorong makan, dipikir makan apa, bahaya atau tidak, itu namanya ada akal. Yang kedua, nafsu sabuiyah, nafsu yang penerangannya seperti binatang buas. Bukan hanya makan, minum, dan tidur, lebih daripada itu. Di dalam makan menerkam yang lain, merugikan orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain, tidak bisa makan. Seperti harimau, kalau tidak membunuh, dia tidak bisa makan. Persis manusia. Yang ketiga, nafsu syaitaniyah, nafsu yang perangainya seperti syaitan, inginnya mengajak maksiat, mengajak ingkar. Kalau taat dia tidak mau, dan inginnya bukan hanya dirinya, orang lain pun diajak maksiat. Persis seperti syaitan, ajakannya hanya maksiat, masuk neraka bersama-sama. Karena itu disebut nafsu syaitaniyah. Dan kita ini semua ada memiliki dalam diri kita. Yang keempat, nafsu rububiyah, nafsu yang perangainya ingin dipertuhankan atau ingin berkuasa seperti Tuhan. Tuhan ada, saya ada. Tuhan berkuasa, saya berkuasa. Tuhan hidup, saya hidup. Tuhan pandai, saya pandai. Tuhan, pokoknya semua yang dimiliki Tuhan, dia merasa memiliki. Bahkan dia tidak sama sekali sadar bahwa dirinya ini adalah Allah yang menciptakan. Seperti itu. Lebih daripada itu, orang lain harus taat dan mengikuti apa yang menjadi perintah dan keinginannya. Persis seperti Tuhan. Karena itu disebut rububiyah. 4 nafsu inilah yang bercokol di hati, hingga manusia tertutup mata hatinya oleh nafsu ini, tak mampu melihat Tuhan yang maha zahir. Tuhan itu nyata, tapi kita tidak mampu karena keturutan nafsunya. Ya, empat nafsu ini dalam teori yang bahayai, yang tadi sebut Ki Sukir kurikulum Wahidiyah, yang digali oleh Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Nafsu itu 4 nafsu tadi, khususnya nafsu rububiyah, muncul akibat ada ananiyah fi qalbi. Ada rasa aku kuasa, aku hidup, aku inilah yang menumbuhkan. Aku ingin makan karena aku ingin. Tidur karena aku ngantuk, bekerja karena saya ingin, aku ingin punya uang. Aku semua. Tidak ada sadar sama sekali bahwa haula wala quwata illa billah. Ananiyah. Padahal jelas di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, ini yang menciptakan, yang menghidupkan Allah. Dan olehnya menghidupkan Allah itu tidak seperti kita menyalakan radio, kita menyalakan mesin mobil, setelah dihidupkan mobilnya hidup sendiri, bukan begitu. Allah menghidupkan kita seperti dalang memegang layang. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari nur wujudnya Allah, tidak bisa lepas dari nur hayatnya Allah. Jika ini diputus, seketika adam sirna. Seperti sinar lampu yang menyala bisa menerangi, ketika sekakar dibunuh, seketika itu gelap. Itulah wujudnya manusia. Istilah waidah billah, suatu wayang tidak lepas dari dalangnya. Kalau ini sudah dirasakan,
maka wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu lakukan seperti wayang, wayang dihidupkan dalang, ditampilkan dalam sosok tokoh pewayangan, dipegang dalang, tidak bisa lepas. Wa ma ta'malun, dan apa aja yang diperbuat wayang, dalang itu. Dia perang yang memerangkan dalangnya, dia bicara yang bicara dalangnya. Bahkan kalau lebih tegas lagi, kalau yang bicara dalangnya, yang bicara wayang, yang membicarakan dalangnya, yang ngobane dalangnya, ini makom wahidiyah, makom fardu kalau jam mereka. Tapi kalau sudah wayang tidak ada, yang bicara dalangnya, yang bergerak dalangnya, yang perang dalangnya, ini makom jam'u. Istilah wahidah makom ahadiyah. Sedangkan kalau wayang digerak dalangnya, ini makom wahidiyah. Makhluk ada, tapi adanya billah. Ini adalah hadirat. Maka untuk menaklukkan nafsu tadi, Mbah Yai membali satu sistem bimbingan praktis yang disebut lillah billah, lirrasul birrasul. Dan dalam aplikasi kehidupan ada prinsip yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Dan di dalam memenuhi kewajiban ada prinsip taqdimul aham fal aham, tsummal anfa fal anfa. Lillah, yaitu semua perbuatan kita yang lahir yang batin, yang tampak yang tidak tampak, selama perbuatan itu tidak dilarang Allah, tidak kategori maksiat, walaupun bentuknya tidak ada nas amal itu, karena perbuatan baik itu ketika bisa diniati untuk ibadah amal. Ini harus diniati untuk ibadah. Kita bekerja lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur dan sebagainya. Apalagi kita sholat, kita zakat. Tidur itu sendiri kalau diniati ibadah, jadilah ibadah. Ini syariat. Kemudian harus disadari, bisa niat di dalam hati ibadah, bisa melakukan perbuatan tadi dari ibadah. Ini Allah yang menggerakkan, billah la haula wala quwata illa billah. Atau tadi saya katakan wallahu lakum, billah, aku lillah, niat ibadah Allah yang menggerakkan. Aku sholat Allah, aku nyambut gawe Allah, aku niat lillah, ini Allah yang menggerakkan. Sehingga ini dilatih di dalam lamhatin wa nafasin, kedepen netro, munggah mudune ambekan. Ini semua harus dilatih, tahu yang baik. Ini makom latihan namanya. Dan ini namanya dulu makom ilmu, tetap ilmu. Ini dilatih terus. Rasul sama, semua di samping lillah diniati makmum. Bukan ibadah, bukan mengabdi. Makmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila Rasul menyadari kesemuanya tadi, jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa iman kepada Allah, ya karena Rasulullah diutus membawa wahyu. Bahkan kita hidup ini adalah jasa Rasulullah. Dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu aflak. Jika tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan makhluk hingga kita mendapat jasa kehidupan kita dari Allah mencipta Rasulullah SAW. Karena itu sungguhnya kita hidup nunut hidup yang Nabi. Baik panjenengan ibaratnya pergi, biarlah di jalan sampean ketemu tonggo sampean dadi pejabat, hingga nalika antri karcis ning gone peserta ajun sepur,
Mungkin oleh genek pejabat sandingnya ya tukang karcis nggak disimakan, karena bersama akhirnya oleh tukang karcis disimakan. Ini namanya tidak membeli karcis kita dapat jasa, tanya tetangga kita yang jadi pejabat tadi, itu jasa perbuatan namanya.